Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar diluaskan rizki kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar dimudahkan urusan-urusan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar dilunaskan hutang-hutang kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasilah yang dimaksudkan di sini adalah tentang bacaan surat Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad, di mana khasiatnya untuk episode kali ini khusus untuk membahas tentang kemurahan rezeki, kemudahan urusan, kelancaran usaha, kemajuan bisnis, dan lain sebagainya. Sebenarnya khasiat membaca surat Ikhlas ini tidak hanya terbatas pada hal-hal yang tadi saya sebutkan, tapi sangat banyak sekali yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbilang banyaknya. Namun untuk episode kali ini saya hanya akan membacakan khasiat yang berhubungan dengan masalah itu tadi. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, di mana kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa syaka ilaihi al-faqra. Suatu hari datanglah seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia curhat, mengadu tentang kefakiran yang terjadi pada dirinya. Nah, setelah Nabi mendengar curhatan dari orang tersebut, lalu beliau bersabda, "Idza dakhalta baitaka fasallim in kana fihi ahadun." Jika kamu masuk ke dalam rumahmu, maka ucapkanlah salam apabila di situ ada orang. Wa illam yakun fihi ahadun fasallim ala nafsika. Dan jika di situ tidak ada orang, maka ucapkanlah salam pada dirimu sendiri. Wa qra' qul huwallahu ahad marratan wahidatan, dan bacalah surat Ikhlas satu kali. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar curhatan dari orang itu, beliau bersabda, jika kamu masuk rumah, ucapkanlah salam jika di situ ada orang. Namun jika tidak ada orang, maka ucapkan salam untuk dirimu sendiri. Nah, yang dimaksud salam untuk diri sendiri adalah bacaan Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian setelah itu membaca surat Ikhlas satu kali. Maka ijazah dari Rasulullah ini diamalkan oleh laki-laki tadi. Fa fa'alar rajulu, maka laki-laki itu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Fazadallahu alaihi rizqan hatta afadha ala jiranihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rizki dari laki-laki tadi
hatta afadha ala jiranihi, sampai-sampai rizki itu meluap ke tetangganya. Artinya para tetangga itu juga merasakan manfaat dari kekayaan orang itu. Nah, ini metode yang pertama. Setiap masuk rumah ucapkan salam, lalu baca surat Ikhlas 1 kali. Dan jika di situ tidak ada orang, ucapkanlah salam untuk dirinya sendiri, lalu baca surat Ikhlas 1 kali. Itu yang pertama. Kemudian untuk faidah yang kedua, dalam kitab ini diterangkan faidatun jalilatun wa khawasun ajibatun wa asrarun gharibah. Ini adalah satu faidah yang sangat agung, wa khawasun ajibatun, dan beberapa khasiat yang menakjubkan, wa asrarun gharibatun, serta beberapa rahasia yang mencengangkan. Maksudnya jika kita punya hajat besar yang sifatnya mendesak, kita dianjurkan membaca surat Ikhlas dengan kaifiyah seperti berikut ini, maka khasiatnya sangat menakjubkan sekali. Caranya adalah qiraatu suratil Ikhlas alfan wa wahidatan fi majlisin wahidin, yaitu dengan membaca surat Ikhlas sebanyak 1001 kali. 1001 kali fi majlisin wahidin, dalam satu majelis, dalam satu kali duduk. Bibas malatin wahidatin fi awwaliha faqat duna ghairiha, dengan satu kali bacaan basmalah di awalnya saja, tidak usah yang lain. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu seterusnya. Jadi hanya pada yang pertama saja yang dibacain basmalah. Wa alla yafsula bi kalamid dunya fi athna'il qiraati, dan selama bacaan itu berlangsung tidak boleh berbicara lainnya, tidak boleh membaca bacaan lainnya, tidak boleh sibuk dengan urusan-urusan lainnya. Intinya harus fokus sampai selesai. Ini kita lakukan selama 7 hari atau 7 malam. Ini super sekali barokahnya dan sangat menakjubkan sekali khasiatnya. Dalam kitab lain diterangkan, tsumma yas'alu hajatahu wa yatlubu maqsudahu. Setelah kita selesai membaca 1001 itu, kemudian silakan ia meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ajukan permohonan itu kepadanya. Fa innaha tuqda bi'idnillahi ta'ala, maka atas izin Allah hajat itu akan tercapai. Wala yatajawazu ila arba'ati ayyam, dan insyaallah tidak akan lewat dari 4 hari hajat itu akan tercapai. Wa yudawimu 'alaiha ila 7 ayyamin, namun kita tetap membacanya selama 7 hari atau 7 malam. Caranya adalah, pertama kita bangun di waktu malam, kita lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu kita lanjutkan membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirim surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebutkan satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang keempat, Fatihah dikhususkan untuk hajat kita.
Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah Al-Fatihah, dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita membaca surat Ikhlas sebanyak 1001 kali dengan 1 kali bacaan basmalah di awalnya saja. Setelah selesai membaca surat Ikhlas 1001 kali, lalu ditutup dengan doa sesuai dengan keinginan. Ini kita lakukan selama 7 malam. Insya Allah semua hajat-hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, untuk kaifiyah atau cara yang ketiga, dalam kitab ini diterangkan, man kana lahu amrun muhimmun, barang siapa yang mempunyai satu urusan yang sangat penting, seperti membutuhkan dana yang besar, atau ia terkena satu masalah yang besar, asura alaihi tahsiluhu aw daf'uhu, di mana hajat yang besar itu terasa sulit untuk bisa dicapainya, aw daf'uhu, atau masalah yang besar itu terasa sulit untuk bisa dipecahkannya, terasa sulit untuk bisa terhindar darinya. Wa kataba surat al-ikhlas ma'al basmalati al-famarratin, dan orang itu menulis surat ikhlas lengkap dengan basmalahnya sebanyak 1000 kali. Jadi ini bukan dibaca tapi ditulis. Menulis surat ikhlas lengkap dengan basmalahnya sebanyak 1000 kali tulisan. Nah, ketika itu dikerjakan, syara'allahu ta'ala biqada'i hawaijihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan segera mengabulkan hajatnya. Artinya dalam waktu singkat hajat yang besar itu akan bisa dicapainya, atau dalam waktu singkat masalah yang besar itu akan bisa diselesaikannya. Wahiyya minal mujarrabat, dan ini sangat mujarab sekali, artinya sudah ditajrib, sudah banyak orang yang mencoba dan membuktikannya. Jadi jika kita punya satu hajat yang sangat besar yang secara akal sulit bagi kita untuk bisa mendapatkannya, atau kita terjebak ke dalam sebuah masalah yang besar yang secara akal sulit bagi kita untuk bisa terhindar darinya, maka kita dianjurkan untuk menulis surat ikhlas lengkap dengan basmalahnya sebanyak 1000 kali pada sebuah kertas. Insya Allah dalam waktu singkat semua akan beres atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sangat mujarab sekali. Artinya sudah banyak orang yang mencoba dan membuktikannya. Nah, sekarang cara kita dalam membuatnya, pertama siapkan dulu pulpen dan kertas, lalu kita ambil wudhu, kita lakukan salat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali, dan sholawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Baru kemudian kita mulai menulisnya tanpa tawassul dulu. Setelah selesai, lalu tulisan itu atau kertas itu dilipat dengan rapi, dan sebaiknya ditutup dengan plastik atau kalep biar aman dari air. Dan tulisan ini sangat multifungsi sekali. Artinya jika dibawa berdagang, insya Allah dagangannya akan laris. Jika dibawa melamar sebuah pekerjaan, insya Allah lamarannya diterima. Jika dibawa dalam perjalanan, insya Allah selamat dari hal-hal yang tak diinginkan, seperti kecelakaan, kehilangan, dan lain sebagainya. Jika diletakkan di tempat usaha, maka usahanya akan maju. Dan jika diletakkan dalam sebuah rumah, maka keluarga itu akan penuh dengan barokah dan lain sebagainya. Nah, dari 3 kaifiyah yang tadi saya sebutkan itu, kita bisa memilih salah satunya sesuai dengan kemampuan kita untuk mengerjakannya.
Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah